Iya, Timnas Putri Indonesia terus menambah kekuatan untuk mampu berbicara di level Asia dan dunia. Kita akan bahas lengkapnya malam hari ini bersama Sekjen Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia ASBWI. Betul ya Mbak Soraya? Ada Mbak Soraya Farina Al-Hadar. Selamat malam Mbak Soraya. Selamat malam juga. Dan juga ada juru bicara Sri Kandi Garuda Komang Juli. Halo, apa kabar? Halo, baik. Masih dari Bali? Langsung terbang dari Bali? Langsung enggak, kebetulan tinggal di sini. Oh, tinggal di sini. Oke. Bisa aja Mbak David langsung. Basa-basi aja itu. Oke, ini ada tambahan 4 pemain baru. Apakah optimis nggak nih sama tim putri kita maksimal di masuk ke babak berapa untuk beberapa agenda sepak bola yang sangat penting kelihatannya ke depan? Iya, tentu optimis. Kalau sebelumnya itu levelnya optimis, kalau sekarang tambah optimis dong. Karena pastinya PSSI-nya itu sudah punya perhitungan yang sangat matang sampai kemudian memutuskan ada proses naturalisasi ini. Ya. Setuju sih, karena kalau kita melihat timnas putra kan sudah dari dulu naturalisasi. Tapi kalau untuk timnas putri kan baru sekarang, mungkin baru tahun lalu juga dimulai dan baru kemarin 4 pemain dinaturalisasi lagi. Kami setuju sih, kami support apa yang dilakukan oleh manajemen karena menurut kami langkah ini tuh memberikan bukti kalau ternyata manajemen itu serius untuk membina timnas putri, bukan hanya timnas putra. Jadi agak seimbang, sudah balance gitu ya. Oh, oke. Dan kabarnya juga dengan adanya pemain naturalisasi ini juga mengejar target 50 besar tembus dunia. Betul Mbak Soraya? Betul. Jadi PSSI mungkin perlu ditambahkan juga. Kami kalau saya dari ASBWI, anggotanya PSSI. Jadi kalau di ASBWI ini kami menerima mandat dari PSSI untuk menjalankan grassroots-nya, kompetisinya, mensupport program dan target yang ditetapkan oleh PSSI. Kemarin di kongresnya PSSI sudah menetapkan 2035 kita qualified di Piala Dunia. Tentu 50 besar dong targetnya itu. Gitu. Dan itu salah satu langkahnya kan tentu memperkuat timnasnya. Dan kalau di ASBWI ini mau support maksimal setiap langkah PSSI-nya. Oke. Ya. Saya ke Komang. Kemarin saya juga nggak terlalu ngikutin. Saya tahu pemain seperti Claudia itu kan jatuhnya bukan naturalisasi kan. Kalau Claudia memang lahir dan besar di sini gitu. Nah dengan tambahan 4 pemain naturalisasi, ya kita sama-sama tahu kalau ada pemain baru yang datang pasti kan ada kompetisi sendiri di dalam tim untuk memperebutkan posisi terbaik. Dari Mbak Komang sendiri apa sih yang dirasakan? Responnya seperti apa? Kalau dari kami, dari supporter melihat secara positif, itu pemain-pemain yang datang pasti mereka datang dari kultur sepak bola yang lebih maju. Mereka datang dari luar, mereka dengan skill yang ada di dalam sistem sepak bola yang lebih maju, datang ke sini pasti kita mengambil pandangan secara positif, mereka bisa menginfluence pemain-pemain lokal yang lain dan menjadi role model bagi pemain-pemain yang lain. Ya dengan 4 pemain yang mungkin Mbak Komang sendiri sudah tahu ya 4 pemain itu siapa aja? Iya, ada Felicia, ya, ada, koreksi kalau mungkin salah ya. Ada Felicia de Zoo, ya. Beberapa ada lagi. Ada Isa. Iya. Itu warga negara mana yang paling banyak? Maksudnya Belanda. Indonesia maksud aku. Indonesia tapi, maksudnya dari campur Belanda? Belanda. Oh Belanda, oke. Di klub Belanda juga kan. Iya. Biasanya secara kualitas juga ya artinya sudah PSSI juga sudah tidak sembarangan gitu ya untuk bisa menaturalisasi Iya, betul. 4 pemain baru ini. Iya, Betul. iya. Pasti juga selektif dan kita percaya juga tujuannya juga untuk melengkapi daripada tim itu menjadi skuad yang solid dan targetnya juga benar-benar tahun depan ya, join untuk tahun depan. Jadi naturalisasi ini bisa jadi langkah strategis untuk memperkuat tim. Ya. Oke, berarti Di samping perlu juga untuk pembinaan lokal dan usia dini. Ya artinya paralel lah. Paralel tetap harus berjalan. jangan hanya naturalisasi berbarengan ya. Karena targetnya juga Piala Dunia 2035 kan nggak mungkin. Jangka panjang itu. Ya naturalisasi terus kan. Ya. Nah kalau gitu sejauh ini persiapan liga terdekatnya seperti apa nih, dan apakah dalam waktu dekat ini main yang mana supaya naturalisasi sudah bisa main ya artinya? Masih ada. Tapi nanti dulu ya Mbak, Oke. tetap bersama kami.
Ya, masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan ya bersama Bang Raffi. Ya, kali ini tadi kita udah bahas tentang persiapan timnas putri kita dan event apa aja ke depannya. Berarti sekarang lagi proses pemusnahan pelatihan ya, Tisi ya? Itu di Jakarta? Di Jakarta. Kompetisinya juga nanti di Stadion Indomilk, nggak jauh-jauh. Oh, di Tangerang itu ya? Jadi jangan lupa datang ya. Oke, jadi nggak jauh-jauh di Bali. Nggak jauh-jauh di Bali. Kalau di Bali kita berkunjung. Oh, berkunjung. Iya, benar-benar. Tapi kenapa nggak minta TC ke Bali? Bali. Biasanya mungkin kan. Kalau Putri Baru itu dapat biasanya naturalisasi, Bang. pengen jalan-jalan gitu ya. Emang dipusatkan di Jakarta karena memang eventnya juga di Jakarta ya. Sudah sejauh mana prosesnya? Sudah cukup siap ya. Karena tadi kan juga dibahas kan ada tambahan 4 pemain juga gitu, dan pemilihan pemainnya juga kali ini udah benar-benar serius banget. Jadi yakinlah PSSI udah tahu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi targetnya. Itu dari berbagai macam posisi ya 4 pemain itu ya, atau Iya, fokus kan ke ada lini penjaga serang? gawang, ada sayap juga, ada gelandang juga kan. Iya. Berarti rata nih Audrey, jadi Iya. memang naturalisasi yang dibutuhkan adalah sesuai kebutuhan tim gitu ya. Betul, PSSI nggak salah pilih itu. Oh, Betul, kan biasanya kita striker lagi Iya, kesulitan banyak-banyaknya juga. cetak gol, kita striker semua, Iya, tapi semua. ini benar-benar rata ya dari lini belakang, tengah ke depan semuanya. Berarti memang mau diperkuat, memang Segaran, ada target yang tadi harus Betul, dicapai. bahkan yang Emily juga kan sempat dilirik untuk timnas Belanda juga Ya. kan itu. Luar biasa. Yang terdekat berarti apa di bulan? Ini tadi- timnas ya. Tadi di bulan Juni ya? Tapi kan saat ini juga kita lagi ada yang AFF U19 juga. Oh. Nanti 16 Juni alhamdulillah main di semifinal Oh. lawan Vietnam. Berarti langkah PSSI sudah tepat. Iya. Ya. Harus butuh di support lebih. Ya, kita sih pasti support, tapi tadi harus balance antara benar-benar prestasi timnasnya Iya. sama benar-benar pembinaan usia dini dan liga dan seterusnya itu ya. Iya, benar. Oke, kembali lagi mungkin kalau dari Mbak Komang, tadi kan dukungan dari pemerintah atau PSSI tadi sudah 4 naturalisasi sebenarnya, tapi yang diinginin sama teman-teman pemain sebenarnya apalagi sih, apa udah cukup nih dengan kehadiran dari pemain naturalisasi yang diperbanyak? Kalau dibilang cukup untuk memperkuat tim mungkin dalam jangka pendek bisa ya, Oh, tapi cukup. lagi-lagi untuk target Piala Dunia 2035 itu kan butuh proses, dan harapannya kami dari klub-klub juga udah mulai aware untuk bisa bikin akademi wanita sendiri, dan semua pihak lah gitu lebih aware juga untuk bikin mungkin SSB untuk wanita juga gitu, diperbanyak pelatih untuk wanita, timnas sepak bola putri maksud saya bisa lebih merata juga di seluruh daerah, bukan di kota besar aja tapi di daerah-daerah juga. Terus budaya main bola gitu kan, kalau dari kecil belum terlalu ini Biasanya kan ya. laki-laki. Stereotipnya itu adalah Bukan, olahraga. iya, olahraga gender pria. oriented Nah, banget. gender oriented, bener. Jadi ya itu, kayaknya ini perlu peran semua pihak gitu, biar Tadi sepak mengubah bola. mindset kali ya, tidak hanya laki-laki ya sepak Iya. bola itu ya. Iya, biar sepak bola itu nggak jadi budaya nggak konservatif dalam menilai sepak bola itu hanya untuk satu gender. Tapi ini saya setuju karena saya yang dari kecil punya cita-cita sebagai pemain sepak bola, tapi cita-cita itu pupus karena sekarang kan saya jadi model ya. Nah, saya sekarang punya 2 anak perempuan yang ini udah mulai masuk kepala saya nih, kayaknya jadi atlet deh. Dan beneran ini karena bapaknya nggak jadi. bapaknya nggak kesampean. Oh, Ya, jadi ya mudah-mudahan ini anaknya anaknya. juga suka gitu ya. Iya, iya. Berarti tapi kalau misalnya kalau tadi nih kayak Bang David misalnya punya anak perempuan terus kemudian kayaknya mau masukin coba-coba, sebenarnya dari kecil ini harusnya diarahin kemana nih? Apakah harus langsung mungkin Ada akademi, Oh, ada akademinya. SSB-nya gitu. Mungkin ini nyambungin juga nih dari Mbak Komang ya. PSSI induk organisasinya untuk sepak bola itu juga memandatkan ke ASBWI-nya, ke asosiasi. Dan di asosiasinya ini kita diperintah, dimandatkan untuk benar-benar ngejalanin grassroots-nya. Jadi yang tadi kalau ada putrinya, ya yuk di akademinya. Karena harus mulai umur berapa enggak ada? 8 tahun, ayo. Ya, usia Karena 10. iya betul, karena sekarang sudah lebih dari 150-an klub yang ada di Indonesia, dan sebagian tadi Mbak Komang menyebutkan klub udah mulai dong aware bentuk tim perempuannya gitu. Nah, ini sebenarnya sudah ada juga nih yang homogen. Tapi kan ini kategori usia ya. Kita belum bicara tentang yang pemain seniornya dulu Betul. nih ya.
ini baru kategori usianya gitu. Jadi dari usia dini udah mulai disiapkan, terus kemudian PSSI juga menggelar yang U14 sama U16 dengan Hydro Plus. Dan itu kan juga salah satu langkah yang nyata yang dilakukan. Lalu di kami dimandatkan untuk menggelar festival dari 8 tahun sampai 10 tahun dan 12 tahun untuk festivalnya. Jadi anak-anak perempuan yang punya minat main bola sebenarnya udah ada penyalurannya di berbagai provinsi nih, udah gitu. Kalau tadi disebut jangan cuma kota-kota besar aja, bahkan di Sumbar yang tadinya itu tidak begitu aware nih dengan sepak bola wanita sekarang sudah aktif. Di Sulawesi, di Kalimantan, di berbagai provinsi yang ada di pulau-pulau besar Indonesia ini sudah aktif loh sepak bola wanita gitu. Dan itu bukan cuma main doang ya, karena program kepelatihannya juga dijalankan. Iya, iya. Jadi nggak ada lagi tuh bercandaan latihan mulu tandingnya kagak. Iya, betul. Pertandingannya udah banyak ya. Iya.